Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan mereview materi mengenai manajemen proyek. Langsung saja di sini. Yang pertama ada scope manajemen. Oke, sini ada announcement. Yang pertama kita harus memahami pentingnya manajemen ruang lingkup dan kesuksesan proyek. Yang kedua, mengetahui proses-proses manajemen ruang lingkup sesuai standarnya. Terus ketiga, mampu mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengendalikan ruang lingkup proyek tersebut. Keempat, mengenal alat dan teknik utama dalam pengelolaan ruang lingkup. Terus ini, mengapa sih ruang lingkup itu penting? Karena dia merupakan fondasi kritis dalam keberhasilan proyek dan berfungsi sebagai batasan operasional yang mendefinisikan apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam cakupan pekerjaan proyek. Di sini ada definisi pentingnya skop manajemen. Ada 6 poin. Yang pertama ada secara konseptual. Ini ruang lingkupnya membentuk salah satu sudut. Terus kedua ada dari perspektif teori sistem, di mana ruang lingkupnya ini berfungsi sebagai boundary, sistem yang membatasi kompleksitas proyek. Dan yang ketiga itu ada pada tingkat operasional, di mana ruang lingkupnya yang terdefinisikan dengan baik, berperan sebagai kontrak sosial dan manajer proyek dan stakeholder. Di sini ada keempat, kelima, dan keenam. Di sini kalian bisa baca saja. Lanjut. Oke, di sini ada alur proses manajemen scope. Scope manajemen, di mana yang pertama itu diperlukan untuk memastikan apakah proyek sudah berisi kegiatan-kegiatan yang diperlukan. Terus proses diperlukan agar proyek tersebut mencakup semua ruang lingkup. Kemudian hubungan dengan pengendalian, mengendalikan dan mendefinisikan hal yang berhubungan dengan proyek maupun tidak. Di sini ada definisi produk scope dan project scope, di mana produk scope ini merupakan hasil akhir dari sebuah proyek seperti fungsi, fitur, dan karakteristik yang menjadi ciri khas dari produk. Terus untuk project scope ini dia merupakan pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tim proyek untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Terus sini ada alur project scope management. Di sini kalian bisa pause saja dan kalian lihat dan simak. Oke, terus ada plan scope management, di mana dia proses menciptakan ruang lingkup proyek dan juga ruang lingkup proyek akan didefinisikan, divalidasikan, dan dikontrol. Nah, di sini kalian bisa lihat strukturnya. Terus ada plan scope management inputnya. Inputnya ini ada 4, di mana yang pertama ada project management plan yang digunakan untuk membuat scope management plan. Yang kedua ada project charter, digunakan untuk menyediakan informasi konteks. Yang ketiga ada enterprise environmental. Ini merupakan faktor-faktor ruang lingkup internal maupun eksternalnya. Terus ada organization process asset. Ini merupakan aset-aset yang dimiliki oleh organisasi yang telah dikemukakan. Terus untuk tool dan tekniknya di sini ada 2. Yang pertama ada experiencement dan juga ada meeting. Experiencement ini ahli dalam bidang masing-masing yang dapat dimintai keterangan maupun masukan untuk membantu pembuatan proyek scope manajemennya. Sedangkan meeting ini merupakan rapat untuk mengembangkan proyek tersebut. Untuk plan scope, ini untuk outputnya. Outputnya ini terbagi menjadi 2, di mana scope management plan dan requirement management plan. Yang pertama itu dia komponen dari ruang lingkup yang menjelaskan lingkup yang akan dikerjakan maupun diawasi. Sedangkan request management plan, dia ini menjelaskan bagaimana kebutuhan akan dianalisa maupun diatur. Terus ada Collins requirement, di mana dia merupakan proses kritis yang bertujuan untuk mengidentifikasi maupun mengelola kebutuhan serta harapan dari semua pemangku kepentingan guna memenuhi tujuan proyek. Nah, di sini ada struktur maupun alurnya ya. Kalian bisa baca saja, ada input, tools maupun output. Oke. Sini untuk inputnya di sini ada 5 scope management plan, di mana ini komponen dari project yang menjelaskan ruang lingkup. Kemudian ada requirement management plan, ini menjelaskan bagaimana kebutuhan dianalisis. Terus ada stakeholder management plan, ini digunakan untuk memahami kebutuhan stakeholder.
Ada project charter yang digunakan untuk memberikan gambaran detail dari produk. Terus ada stakeholder register. Ini untuk mengidentifikasi stakeholder dan harapannya terhadap proyek tersebut. Nah, untuk tools dan tekniknya di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada interview. Ini merupakan wawancara. Sedangkan focus group ini untuk di mana para ahli berkumpul bersama untuk mengetahui harapan mereka terhadap proyek tersebut atau produk. Terus ada facility workshop. Ini digunakan untuk menyamakan pendapat antar stakeholder. Terus ada grup kreatif teknik. Ini terbagi juga menjadi 5. Sama ada brainstorming, ada nominal, grup teknis, ada Delphin, teknik, ide, mind mapping, dan affinity diagram. Terus untuk lanjut yang kelima, grup decision making technique. Ini untuk memutuskan kebutuhan proyek, menganalisisnya, dan memprioritaskannya. Nah, di sini ada beberapa cara untuk memutuskannya. Itu ada unanimity, terus ada majority, ada plurality, dan dictatorship. Sini penjelasannya kalian bisa baca saja. Terus ini masih lanjut dengan tools dan teknik. Gimana? 6, 7, dan 8. Juga 9. Questionnaire and survey. Ini menyebarkan kuesioner dan melakukan survei kepada responden. Terus ada observation, yang merupakan pengamatan secara langsung untuk melihat keadaan produk, untuk menyelesaikan produknya ke depan. Terus ada prototype, ini merupakan cadangan atau produk cadangannya. Terus ada benchmarking, ini merupakan ini untuk sebagai pembandingan antara aktual dan juga perencanaan, seperti proses dan proses yang dapat dibandingkan untuk meningkatkan kualitas proyek. Oke, yang ke-10 ada konteks diagram. Ini menggambarkan dua lingkup produk yang menunjukkan sistem bisnis tersebut. Nah, di sini kalian bisa lihat alur-alurnya. Oke, terus yang ke-11 ada dokumen analisis, di mana digunakan untuk memperoleh kebutuhan dengan cara menganalisis. Terus contohnya di sini ada persetujuan, permintaan proposal maupun perencanaan bisnis. Terus untuk outputnya di sini terbagi juga ada requirements, documentation. Ini mendeskripsikan bagaimana kebutuhan individu itu disatukan dengan kebutuhan bisnis dan proyek. Kemudian ada requirement traceability matrix. Ini menunjukkan bagaimana kebutuhan akan dianalisis. Ini seperti pertanyaan-pertanyaan begitu. Bagaimana aktivitas persyaratan, mengatur aktivitas, dan proses prioritas kebutuhannya. Nah, di sini ada contoh collapse-nya, outputnya. Di sini kalian bisa lihat dan analisis. Oke, di sini ada defense scope, yang merupakan proses untuk membuat deskripsi detail dari proyek produk. Terus ini ada selama perencanaan, proses scope mendefinisikan proyek dengan spesifik dan sangat detail. Terus untuk resikonya dianalisis dianalisis sedetail mungkin untuk menambah risiko dan asumsi tambahan bila diperlukan. Oke, di sini kita bisa lihat ada input, tools, teknik maupun outputnya. Oke, input terbagi juga. Yang pertama ada scope management plan, digunakan untuk mengembangkan dan mengontrol project scope. Ada project charter, ini menjadikan informasi konteks. Terus ada requirements documentation, ini mendeskripsikan bagaimana kebutuhan individu itu disatukan dengan kebutuhan bisnis dari proyek. Terus ada organizations project asset. Ini aset-aset yang dimiliki oleh organisasi. Untuk tools dan tekniknya di sini ada expert judgment, di mana menganalisis informasi untuk membuat project. Terus produk analisis, ini dia analisis sistemnya, analisis kebutuhan, dan lain-lainnya. Terus alternatif generation, ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengembangkan. Terus facilitated workshop, ini bertujuan menyamakan pendapat antara para stakeholder tersebut. Nah, untuk outputnya di sini ada project statement dan project document update. Kalau yang statement, dia mendeskripsikan secara detail kapan project dianggap selesai. Sedangkan project document updates
Dia memungkinkan diupdate stakeholdernya, register, requirements-nya, documentation, requirements, traceability, matrix. Oke, kemudian ada create WBS, di mana dia ialah penguraian pekerjaan secara hierarki oleh tim project untuk mencapai tujuan project dan menciptakan rincian pekerjaan yang diperlukan. Sedetail mungkin. Oke, di sini kita bisa lihat input teknik dan outputnya. Penjelasannya di sini inputnya scope management plan yang menggambarkan pekerjaan apa yang akan dilakukan dan yang tidak dilakukan. Kemudian ada project scope statement, ini menjelaskan pekerjaan yang diperlukan dengan kepentingan proyek. Terus ada requirements documentation, ini mendeskripsikan apa saja sih syarat yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis dalam proyek tersebut. Kemudian ada enterprise environmental factor, ini dia berfungsi sebagai sumber referensi eksternal untuk pembuatan WBS. Terus ada organization proses aset, ini aset-aset organisasi yang mempengaruhi proses pembuatan WBS. Nah, lalu tools dan tekniknya di sini ada decomposition. Ini digunakan untuk membagi ruang lingkup proyek ke lebih kecil untuk dikelola dengan mudah. Terus ada expert judgment, di mana dia ini digunakan untuk menganalisis informasi yang dibutuhkan untuk mengurangikan deliverable proyek menjadi bagian-bagian kecil untuk menciptakan WBS yang lebih efektif. Untuk outputnya di sini ada scope baseline. Ini versi yang disetujui dari project scope yang dapat diubah melalui prosedur pengendalian perubahan formal dan digunakan sebagai dasar untuk perbandingan. Sedangkan project dokumen update, ini diperbarui namun tidak terbatas pada persyaratan dokumentasi. Terus ada validate scope. Ini merupakan tahap di mana final project diserahkan kepada stakeholder untuk diverifikasi. Sini kalian bisa lihat validate scope-nya, input, teknik maupun output. Oke, untuk inputnya di sini ada project management plan di mana diberisi scope baseline yang di dalamnya terdapat project scope statement WBS maupun WBS dictionary. Terus ada requirements documentation di mana berisi informasi tentang proyek produk sesuai dengan kriteria penerimaan resmi pada verifikasi. Terus ada requirement traceability matrix. Ini menghubungkan antara persyaratan yang dibutuhkan dengan kebutuhan awal lalu menganalisisnya. Terus ada verified deliverable di mana produk dari proyek telah diselesaikan dan dicek kebenarannya. Terus ada work performa data. Ini untuk tingkat kepatuhan dan persyaratannya sesuai atau tidak sesuai. Terus untuk tools dan tekniknya di sini ada inspection yang meliputi kegiatan seperti mengukur, memeriksa pekerjaan apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Terus untuk group decision making teknik ini digunakan untuk mencapai konstruksi. Kemudian ada expected deliverable. Ini untuk memenuhi kriteria penerimaannya secara resmi. Untuk outputnya, change request, di mana ada permintaan perubahan untuk perbaikan pada bagian cacat maupun rusak. Terus ada work performance information, di mana berisi informasi bagaimana progres proyek dikerjakan. Terus project document update, ini harus di dokumen update-nya itu harus diperbarui sebagai hasil dari proses verifikasi scope. Terus ada control scope, di mana dia merupakan proses pemantauan suatu proyek dan ruang lingkup produk yang mengelola perubahan berdasarkan lingkupnya. Oke, sekarang kita masuk ke inputnya. Inputnya ada project management plan, di mana informasi yang dibutuhkan dalam proses control scope. Terus ada requirements documentation, ini berisi informasi tentang proyek tersebut. Requirements traceability matrix, ini mendeteksi dampak perubahan atau penyimpangannya. Sedangkan work performance data, ini mencakup jumlah permintaan, perubahan, diterima, dan lain-lain. Terus organization proses aset,
Ini aset-aset yang dimiliki organisasi untuk membantu proses kontrol skop. Untuk tools dan tekniknya di sini ada variance analysis. Ini untuk menentukan penyebab dan derajat perbedaan antara baseline dan kinerja aktual. Terus untuk outputnya ada work performance information. Ini dihasilkan mencakup informasi berkorelasi dan kontekstual tentang bagaimana proyek lingkup melakukan perbandingan dengan skop. Terus ada change request, ini mengakibatkan permintaan perubahan ke dasar lingkup atau komponen lain dari rencana manajemen proyek. Terus ada project management plan update, ini untuk perbaruan dari proyek tersebut. Lanjut ada project document update, di mana diperbarui termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan dokumentasi maupun keterselusuran matriks. Terus organization proses asset updates. Di ini yang dapat diperbarui meliputi, tetapi tidak terbatas pada penyebab varians, tindakan korelatif, dan lain-lain. Di sini kalian bisa lihat contohnya, sampelnya, strukturnya. Ini lagi, nanti kalian skip aja untuk lihat lebih jelasnya. Oke, mungkin tuh materi pertama dari saya. Selanjutnya kita akan lanjut review materi kedua. Oke, materi kedua di sini berjudul Project Time Management. Manajemen proyek teknik informatika. Oke, yang pertama pentingnya jadwal proyek ini untuk menyelesaikan proyeknya tepat waktu. Terus waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit, masalah jadwal ini merupakan alasan utama bagi benturan dalam proyek. Untuk gaya kerja individualnya dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal. Di sini ada beberapa, di mana satu dimensi dari tip indikator Meyer-Brands berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur maupun batasan waktu. Terus sebagian orang memilih untuk mengikuti jadwal dan memenuhi tengah waktu, sementara yang lainnya tidak. Jadi perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal tersebut. Terus ada media snapshot. Jadi ini sangat berbeda dengan perencanaan dengan Olimpiade musim dingin pada tahun 2002. Untuk Olimpiade musim panas 2004 ini yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Banyak artikel yang ditulis sebelum upacara pembukaan prediksi bahwa fasilitas tidak akan siap pada waktunya, sehingga banyak orang yang terkejut di upacara pembukaan. Lalu orang-orang Yunani bahkan membuat senang para kritikus dengan berpura-pura para pekerja konstruksi masih bekerja dengan baik pada saat upacara dimulai. Terus manajemen waktu proyek. Sini pertama ada perencanaan pengelolaan jadwal, terus ada mendefinisikan kegiatan apa saja, terus ada aktivitas sequencing. Ini seperti mengidentifikasi atau mendokumentasikan hubungan antara kegiatan proyek. Terus ada optimisasi sumber daya. Ini sumber daya apa yang diperlukan, terus memperoleh jangka waktu kegiatan, kira-kira sisanya kapan. Terus membangun jadwal mulai dari kegiatan, sumber daya, maupun durasi kegiatan. Kemudian untuk mengontrol jadwal. Oke, ini ada ringkasan manajemen waktu proyek. Di sini kalian bisa lihat planning-planningnya, start sampai finish. Oke, terus planning schedule manajemen. Ini di mana tim proyek melakukan pertimbangan ahli, teknik analisis, dan rapat demi mengembangkan rencana pengelolaan jadwal. Ini meliputi pengimbangan modul jadwal, metodologi penjadwalan, tingkat akselerasi, dan lain-lain. Terus untuk mendefinisikan aktivitasnya di sini ada elemen kerja biasanya ditemukan pada WBS yang memiliki durasi, biaya, maupun kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Ini melibatkan pembuatan WBS yang lebih rinci serta penjelasan untuk memahami semua pekerjaan. Untuk daftar aktivitas dan atributnya,
Ini ada activity list yang merupakan tabulasi kegiatan yang harus dimasukkan dalam proyek seperti nama aktivitas, nomor, maupun deskripsi singkat aktivitas. Terus atributnya ini memberikan informasi lebih lanjut seperti pendahuluannya, penerusnya, hubungan logis, tanggal, kendala, dan asumsi kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Lalu ada milestones, di mana ini peristiwa penting yang biasa tidak memiliki durasi. Dia ini merupakan alat yang berguna untuk menetapkan jadwal maupun tujuan, untuk memantau kemajuan. Terus ada sequencing activities, di mana ini mengaji ulang aktivitas dan menentukan dependensi. Terus ada 3 tipe dependencies. Yang pertama ada mandatory dependencies. Ini pekerjaan yang dilakukan pada proyek kadang-kadang disebut hard logging. Terus discretionary dependencies. Ini didefinisikan oleh tim proyek, disebut juga soft logic, dan harus digunakan dengan hati-hati karena mereka dapat membatasi pilihan penjadwalan kelak. Terus ada external dependencies yang melibatkan hubungan kegiatan proyek maupun non-proyek. Terus ada network diagram, di mana dia merupakan teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing. Sedangkan network diagram juga dia menampilkan skema dari relasi logis antara urutan dan aktivitas proyek. Nah, sini ada contoh diagramnya, kalian bisa lihat. Terus ada arrow diagram method atau ADM. Dia ini digambarkan dengan panah. Aktivitasnya digambarkan dengan panah. Terus node atau lingkaran adalah merupakan awal dan maupun titik akhir dari aktivitas. Hanya dapat menampilkan dependensi finish maupun start. Finish atau start. Proses membuat diagram awal. Nah, proses ini kita harus pertama-tama itu kita harus cari semua kegiatan yang akan dimulai pada node 1. Terus menggambarkan diagram network dari kiri ke kanan. Lalu ketika terjadi 2 atau lebih node mengawali node tunggal, melanjutkan menggambar network diagram proyek sampai semua aktivitas diagram itu memiliki dependensi. Untuk Precedence Diagramming Method atau PDM. Ini aktivitasnya digambarkan dalam bentuk kotak, lalu ada panahnya yang menggambarkan relasi antara aktivitas. Ini digunakan oleh perangkat lunak manajemen proyek. Sini ada test manajemen types. Sini kita bisa lihat test defensive, scan, dan description. Kalian bisa baca aja, nanti kalian skip. Bisa kalian pause baru baca. Oke, ada contoh PDM network diagram. Di sini kita bisa lihat diagramnya. Kalian bisa pause dan lihat. Terus ada estimasi recharge kegiatan. Nah, ini di sini kita harus memiliki gagasan yang bagus tentang jumlah maupun jenis sumber daya yang akan ditugaskan untuk setiap kegiatan. Kita juga harus mempertimbangkan isu-isu penting di dalamnya. Sebelum itu kita harus tahu sebuah resource breakdown struktur itu merupakan struktur hierarki yang mengidentifikasi sumber daya proyek berdasarkan kategori dan jenisnya. Terus estimasi durasi kegiatannya ini waktu bekerja pada kegiatan ditambah waktu yang telah berlalu. Effortnya juga jumlah hari kerja dan jam kerja itu dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Baru effortnya itu beda-beda. Ada estimasi 3 point, di mana ini mencakup kemungkinan besar dan perkiraan pesimis. Terus 3 point estimate di sini diperlukan untuk parse dan simulation method Carlo. Nah, untuk pembuat penjadwalan, sini kita menggunakan hasil dari proses manajemen waktu lain untuk menentukan tanggal awal dan akhir proyek. Tujuan ini untuk menyediakan bahan-bahan pemantauan kemajuan proyek berdasarkan dimensi waktu proyek tersebut. Sini tools dan tekniknya ini kita bisa baca, ada Gantt chart, analisis impact, dan penjawab critical gains dan analisis parts. Terus ada penjelasan lebih lanjut mengenai Gantt chart yang merupakan penyedia informasi standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek.
Sini ada simbol-simbol yang digunakan seperti diamond hitam, batang tipis horizontal, dan panah. Nah, sini kita bisa lihat diagramnya. Sini juga game card project peluncuran software. Untuk menambah milestones pada game card. Milestone ini menekankan peristiwa penting atau presentasi pada proyek. Secara normal, membuat milestone dengan cara memasukkan teks berdurasi 0 atau kita dapat menandai setiap teks sebagai tonggak. Terus kriteria milestone baru. Sini ada spesifik, measurable, achievable, realistis, dan time frames. Ini untuk kita lebih mudah mengingatkan, kita baca saja awalan hurufnya, yaitu SMART, SMART. Sini ada contoh tracking game card, kita bisa lihat. Oke, mungkin itu review materi saya mengenai materi kedua tadi. Sekarang kita lanjut untuk materi ketiga. Di mana materi ketiga ini berjudul manajemen risiko proyek. Oke, apa itu problem? Itu masalah. Sini, masalah itu adalah sebuah aktivitas maupun keputusan yang dilakukan di masa lalu, sehingga saat ini sudah terjadi dan sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh sini kita lihat ada gambar berchat. Terus risiko ini merupakan kejadian yang belum terjadi atau masih sebuah perkiraan gitu. Terus ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko. Yang pertama ada efek. Efek ini baik negatif maupun positif. Lalu ketidakpastian ini terjadi karena kurangnya informasi. Terus ada sasaran, ini merupakan tujuan dari apa yang akan dicapai. Dari 3 komponen tadi disimpulkan berdasarkan IO, pengertian risiko adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran. Nah, sini menurut kamus, risiko itu adalah kemungkinan kerugian maupun kecelakaan. Lalu definisi dari proyek adalah risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif maupun negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko ini untuk meminimalkan potensi risiko negatif maupun positif. Kalau positifnya dimaksimalkan kan. Terus ada manajemen risiko proyek untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon terhadap risiko selama proyek itu berlangsung. Terus ini ada manajemen proyek, kita bisa melihat alurnya, ada strukturnya di sini, kalian bisa skip aja, bisa pause. Lalu di sini ada fungsi penerapan risiko pada tingkat perusahaan. Yang pertama itu memperkuat analisis untuk mencapai strategi perusahaan, sehingga memudahkan mengambil keputusan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Nah, di sini ada alur proses manajemen risiko proyek. Yang pertama ada perencanaan manajemen risiko, yang kedua ada identifikasi risiko, kemudian melakukan analisis risiko kualitatif, kemudian kuantitatif, lalu merencanakan respon terhadap risiko. Kemudian terakhir adalah monitoring maupun pengendalian risiko tersebut. Nah, jadi kita bisa lihat perencanaan ada input teknis maupun teknik. Kalian bisa baca aja. Nah, sama identifikasi risikonya sama aja. Bisa skip, baca. Ini juga. Nah, risiko negatif maupun positif. Ini, kalau risiko negatif itu melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek atau yang menghambat proyek. Sedangkan risiko positif ini risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik gitu, atau peluang maupun kesempatan. Strategi untuk risiko negatif, yang pertama ada avoid, untuk menghindari risiko yang melibatkan perubahan rencana.
Kemudian ada transfer, di mana ini memindahkan risiko, mensyaratkan pergantian penerimaan dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Terus ada mitigate, ini di mana pengurangan peluang atau dampak peristiwa risiko yang merugikan ke ambang batas yang dapat diterima. Atau strategi risiko positifnya ada exploit, ini memastikan bahwa kesempatan dapat terrealisasikan. Kemudian ada share, ini alokasi kepemilikan terhadap pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik untuk menangkap peluang manfaat dari proyek. Terus ada enhance, ini untuk memodifikasi ukuran maupun kesempatan dengan meningkatkan peluang atau dampak positif tersebut. Nah, untuk perencanaan manajemen risiko, sini ada outputnya, dokumen rencana pengelolaan risiko yang berisikan prosedur untuk mengelola risiko sepanjang proyek dan isi dokumentasi manajemen risiko. Kita bisa lihat di sini ada metodologi, daftar jabatan, kategori risiko, dampak probabilitas risiko, dan dokumentasi risiko. Untuk rencana kontingensinya, ini dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko itu benar-benar terjadi. Sedangkan fallback plan ini adalah rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Kategori risiko di sini terbagi menjadi 5. Ada pasar, finansial, teknologi, manusia, dan proses. Sini ada risk breakdown struktur. Ini merupakan gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Nah, sini ada contoh risk breakdown struktur. Nah, ini strukturnya. Kalian bisa lihat. Potensi risiko negatif dikaitkan dengan low hedge area. Di sini kalian bisa lihat juga, di sini ada penjelasannya, kalian tinggal baca aja ya. Oke, ada identifikasi risiko. Yang pertama itu kita harus memahami potensi kejadian yang akan menghambat maupun membantu sebuah proyek. Terus alat bantunya itu atau metode yang digunakan itu ada brainstorming, delphin, interview maupun analisis SWOT. Terus ada brainstorming, di mana membentuk grup yang membahas berbagai macam ide maupun solusi secara spontan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Terus ada teknik delphin. Ini digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan para ahli di bidang tertentu untuk melakukan prediksi terhadap masa depan yang akan datang. Terus ada interview, di mana ini merupakan cara untuk menemukan fakta dan mengumpulkan informasi. Bisa melalui telepon, email, dan semacamnya. Terus ada SWOT, ini membantu untuk mengidentifikasi risiko positif maupun negatif yang terjadi di sebuah proyek. Terus ada risk register, di mana ini berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Lalu ada risk event juga, di mana dia merupakan kejadian yang tidak pasti, perkiraan begitu, yang dapat menghambat maupun memajukan proyek. Dari sini kita bisa lihat contoh risk register. Terus ada matriks probabilitas, di mana ini berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Sini ada contoh matriks probabilitasnya, kalian bisa lihat. Terus ada analisis kuantitatif risiko. Metode yang digunakan ada 3, analisis decision tree, ada simulasi, dan analisis sensitivitas. Kemudian ada decision tree dan expenses monetary value. Kalau decision tree ini adalah diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Sini contoh diagramnya. Terus untuk EMV, ini ada tahapannya. Yang pertama itu masukkan nilai probabilitas terjadinya sebuah risiko, terus masukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut, lalu dikalikan dengan nomor 1 maupun nomor 2. Ini untuk risiko positif, nilai MPV-nya adalah positif, untuk negatif, apakah nilai juga ada negatif. Sini ada sebuah contoh kasus. Sini contoh kasusnya, kalian bisa pause lalu baca aja ya. Nah, di sini juga ada penyelesaian kasus dari permasalahan yang tadi.
Nah, sekarang kita masuk ke strategi respon terhadap risiko negatif. Yang pertama itu ada risk avoidance. Asik dance. Mengeliminasi kemungkinan terjadinya risiko. Terus ada risk reduction, di mana menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dari terjadinya risiko tersebut. Kemudian ada risk transfer yang mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak luar proyek. Terus ada risk mitigation, usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi berbahaya yang diakibatkan oleh risiko tersebut. Nah, untuk strategi respon terhadap risiko positifnya, sini ada eksploitasi risiko untuk memastikan semua hal telah dipersiapkan agar probabilitas terjadi risiko positifnya dapat meningkat. Lalu membagi risiko dengan berkolaborasi dengan pihak maupun departemen tertentu untuk mengeksploitasikan risiko positifnya. Terus ada meningkatkan risiko, usaha yang dilakukan agar sebuah risiko positif dapat terjadi, menerima risiko positif yang sudah terjadi. Terus ada risiko residual. Ini terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka penguraian dampak dari risiko utama. Risiko yang tetap ada setelah semua strategi respon telah diimplementasikan. Untuk materi ketiga, dan dari semua materi tersebut cukup sekian. Mungkin kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.